Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, di dalam kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang bermacam-macam rezeki yang Allah berikan, yang Allah bagikan kepada setiap makhluknya, termasuk kita sebagai umat manusia. Ketahuilah bahwa rezeki itu ada 4 macam. Rezeki itu ada 4 macam. Yang pertama rezeki madmun, yang kedua rezeki maksum, yang ketiga rezeki makhluk, dan yang keempat rezeki mau'ud. Nah, ini secara keseluruhan apa yang kita rasakan dan kita nikmati dari rezeki Allah ini terdiri dari 4 macam tadi. Insya Allah dalam kesempatan ini kita akan mencoba untuk mengurai satu persatu dari macam-macam rezeki itu, sehingga dengan demikian mudah-mudahan kita bisa memahami jenis-jenis rezeki itu, kemudian bagaimana kita menyikapinya tentang rezeki-rezeki yang Allah berikan kepada makhluknya, kepada ciptaannya. Yang pertama rezeki madmun, atau dengan kata lain rezeki yang sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita ketahui bahwa rezeki yang ditanggung ini memang Allah berikan kepada makhluknya sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan makhluk itu sendiri. Kelengkapan. Ya, seperti contohnya yang ada pada diri kita, itu semuanya rezeki dari Allah. Allah menciptakan kita fi ahsani taqwim, menciptakan manusia sebaik-baiknya bentuk. Allah beri kita dengan perlengkapan-perlengkapan anggota-anggota tubuh, mulai anggota tubuh yang di luar maupun anggota tubuh, sistem organisasi tubuh yang ada di dalam tubuh kita. Itu diberikan oleh Allah karena memang itu keperluannya. Yang lain seperti kita dikasih mata, itu rezeki. Dikasih telinga, dikasih hidung, dikasih mulut, dikasih jantung, dikasih hati, dikasih empedu, dikasih ginjal dan sebagainya, dikasih usus. Itu merupakan rezeki dari Allah. Allah berikan itu tanpa kita usahakan. Sudah Allah tanggung. Semua sistem organ tubuh kita Allah berikan kepada kita. Begitu juga kepada makhluk-makhluk Allah yang lain ciptaannya. Maha sempurna Allah di dalam penciptaannya, sehingga sistem organ tubuhnya antara satu jenis makhluk yang satu dengan jenis makhluk yang lain itu berbeda-beda. Oleh karena itu rezekinya pun berbeda-beda yang Allah berikan. Dari rezeki madmun ini, rezeki yang ditanggung ini, karena kebutuhan daripada masing-masing makhluk itu berbeda-beda satu sama lainnya. Organ tubuh kita membutuhkan udara, maka Allah kasih oksigen. Oksigen ini gratis, tidak perlu kita cari, tidak perlu kita usahakan, sudah Allah tanggung di sini. Rezeki berbentuk oksigen, silakan digunakan
semaksimal mungkin, sepuas-puasnya, dengan gratis. Itu rezeki dari Allah. Bayangkan misalkan 1 menit saja oksigen hilang, jangankan 1 jam, 1 menit saja oksigen hilang dari tempat kita, mungkin kita susah untuk bernapas. Itu rezeki. Kemudian di dalam tanah juga Allah sebarkan rezeki, sehingga binatang-binatang yang berada di dalam tanah bisa makan. Begitu juga kalau kita menanam pohon singkong, menanam jagung, menanam padi, Allah simpan rezekinya di dalam itu, berbentuk unsur-unsur hara. Itu kan tidak diusahakan oleh kita, tapi Allah sediakan semuanya berada di dalam tanah. Begitu juga air, Allah sediakan di dalam tanah air, dan bukan kita yang buat. Air itu adalah merupakan kebutuhan, maka Allah sediakan. Banyak lagi rezeki-rezeki maknun yang Allah tanggung ini, yang Allah tanggungkan, yang tidak perlu kita usahakan, Allah sediakan. Tinggal kita memanfaatkannya saja sebaik-baiknya, semaslahat-maslahatnya, sesuai dengan kebutuhan umat manusia. Nah, itulah rezeki maknun. Kenapa demikian? Nah, ini tentu saja mengandung hikmah yang sangat besar. Diibaratkan bahwa ibarat seorang raja dengan hamba sahayanya, maka seorang hamba sahaya ini kebutuhan hidupnya akan dipenuhi oleh sang raja. Dipenuhi. Hamba sahaya tidak perlu mencari, tidak perlu sibuk-sibuk untuk mencari kebutuhan hidupnya, karena sudah ditanggung oleh sang tuan raja. Yang penting hamba sahaya taat dan nurut kepada sang raja, berkhidmat kepada sang raja, maka seluruh kebutuhan hidupnya dipenuhi oleh sang raja. Sang raja akan memenuhi kebutuhan hamba sahayanya, pelayan-pelayannya, sedemikian rupa. Maka si pelayan ini, si hamba sahaya ini tidak perlu memikirkan tentang urusan makan minumnya dan kebutuhannya sehari-hari. Itu salah satu contoh bentuk rezeki yang ditanggung. Demikian rupa. Kemudian yang kedua, apa yang disebut dengan rizki maksum. Rizki maksum. Apa itu? Fahuwa ma qasamahu Allah subhanahu wa katabahu fil lawhil mahfuz. Jadi rizki yang tertulis di lawhil mahfuz. Jatahnya dan bagiannya itu sudah tertulis di lawhil mahfuz. Bagian daripada makhluknya, termasuk kita. Nah, kita ini rezekinya sudah tertulis di lawhil mahfuz. Besar kecilnya sudah tertulis di lawhil mahfuz. Sudah tercatat. Setiap manusia atau setiap makhluk itu sudah tercatat rezekinya masing-masing di lawhil mahfuz. Ketika manusia diciptakan di dalam rahim ibunya dan dihembuskan nafasnya, diberikan roh di dalam kandungan ibunya, maka dicatatlah di situ tentang rezekinya, tentang ajalnya, tercatat. Jadi kapan orang itu meninggal itu sudah tercatat di lawhil mahfuz. Termasuk rezekinya juga, besar dan kecilnya itu sudah tercatat di lawhil mahfuz sedemikian rupa. Ini namanya rezeki yang disebut rezeki maksum. Rezeki yang sudah ditentukan kadarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada masing-masing makhluk, pada masing-masing manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ar-rizqu maqsumun mafrughun minhu laisa taqwa taqi bizaidatin wala fujuru fajirin binaqisati. Rizki itu dibagikan. Rizki yang tertulis itu dibagikan. Dan diturunkan di dalam pembagiannya itu laisa taqwa taqiyyan bizaidatin. Bukan karena takwanya orang itu kemudian dilebihkan rizkinya. Jadi bukan karena takwanya kemudian rizkinya dilebihkan. Wala fujuru fajirin binaqisih, dan tidak juga karena celakanya orang, karena berdosanya orang, karena ingkarnya orang itu membuat rezekinya dikurangi atau berkurang rezeki. Ini namanya rezeki yang maksud yang sudah tercatat. Makanya jangan heran kalau seandainya kita menemukan dalam kehidupan sehari-hari orang yang takwa, yang ahli ibadah, sholatnya rajin, puasanya rajin, ngajinya rajin, ibadahnya pokoknya rajin. Tapi kehidupannya sederhana-sederhana saja. Banyak orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah zakat, apalagi haji. Kelakuannya sehari-hari maksiat melulu, tapi diberi oleh Allah rezeki yang banyak. Dikasih sugih oleh Allah, dikasih kaya raya. Ini yang disebut dengan rezeki maksud. Karena Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih. Allah itu mengasihi rezeki ini, jangankan kepada manusia, kepada binatang, kepada tumbuhan, Allah kasih semua. Makanya kepada manusia juga Allah ngasih rezeki itu tidak memandang apakah dia beriman atau tidak. Semuanya Allah kasih. Mau kafir, mau beriman, kasih rezeki semua. Itu sifat pemurah Allah. Karena Allah yang menciptakan makhluknya, maka Allah kasih rezeki. Ini rezeki maksum namanya. Seperti tadi disampaikan, setiap bayi yang dilahirkan itu sudah tercatat rezekinya di lauhul mahfuz. Termasuk bayi itu apakah bayi yang dilahirkan dari seorang muslim ataukah bayi yang dilahirkan dari seorang yang kafir. Sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Itulah keadilan Allah. Itulah sifat rahman Allah. Inilah yang disebut dengan rezeki maksud. Hikmah daripada memahami rezeki maksud ini, jangan sampai ada pemikiran saya sudah beribadah sedemikian rupa, saya sudah rajin sholat, sudah rajin zikir, rajin baca Quran, rajin puasa sunnah, rajin tahajud, tapi kok hidup nenek-nenek wae. Ya, duitnya sedikit, rumahnya nggak bagus, nggak punya mobil, penghasilan sedikit. Nah, ini jangan sampai punya pemikiran seperti ini. Akhirnya melihat yang lain itu orang nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, tapi rumahnya mewah, mobilnya 17. Kalau punya pemikiran seperti ini berakibat kepada menggugurkan akidah kita nantinya, atau menggeser keimanan kita yang pada ujung-ujungnya tidak mau beribadah kepada Allah. Ujung-ujungnya tidak mau beribadah kepada Allah. Itulah rezeki maksum yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sedemikian rupa. Kemudian yang ketiga, rezeki mamluk. Apa itu rezeki mamluk? Fama yamlikuhu kullu wahidin min amwalid dunya ala hasabi ma qadarallahu ta'ala.
Wa qasama lahu ayyamlikahu wa huwa bi rizqillahi ta'ala. Rizki makhluk ini yaitu Allah telah memberikan milik atau memilikan kepada orang itu berbentuk harta benda. Berbentuk harta benda kalau yang ini secara khusus. Ini namanya rezeki makhluk, berbentuk harta benda. Harta benda dunia sesuai dengan qadar Allah Ta'ala, dan membagikan Allah kepada siapa yang dikehendakinya untuk memilikan harta itu. Jadi berbentuk harta benda. Itu namanya rezeki makhluk, berbentuk kekayaan. Jadi Allah memberikan kepemilikan kepada seseorang itu. Makanya kita akan temukan dalam kehidupan sehari-hari, ada kalanya kepemilikan harta benda ini dengan cara kasar, dengan ikhtiar dan usaha. Tetapi ada kalanya kita temukan orang tiba-tiba kaya. Kalau Allah sudah ditakdirkan akan dimilikan hartanya kepada orang itu, tiba-tiba kaya, bukan hasil usaha. Contohnya, dia kebetulan punya tanah nih. Tanahnya sih nggak banyak-banyak, cuma 1000 meter persegi. Dan tanah ini pada awalnya tidak memiliki harga, tidak punya nilai. Tetapi di suatu masa ternyata tanah itu dilewati oleh pembebasan. Nah itu untuk pembangunan mal umpama, atau pembuatan jalan dan sebagainya. Akhirnya tanahnya menjadi melonjak harganya tinggi. Nah, dari hasil penjualan tanah itu dia jadi kaya secara tiba-tiba. Itu berarti Allah memberikan milik kepada orang itu. Dan orang itu tidak menyangka tanah itu akan memiliki harga yang sangat tinggi. Padahal dulu tanah itu sama sekali tidak berharga. Itu berarti Allah memberikan milik kepada orang itu berbentuk harta benda. Hanya ada konsekuensi di sini. Setiap orang yang dimiliki oleh Allah, dititipi, dimiliki itu diberikan hak untuk memiliki. Namanya dititipi kan? Diberi titipan berbentuk harta. Ada perintah dari Allah bagi orang yang dititipi harta ini, yaitu anfiqu mimma razaqnakum. Ini titipan. Anfiqu mimma razaqnakum. Kalian harus menafkahkan semua dari apa-apa yang telah aku rizkikan, kata Allah kepada kamu. Jadi ketika seseorang diberi milik tentang harta benda, harta dunia yang banyak, maka dia punya kewajiban untuk menafkahkan hartanya itu di jalan Allah. Karena pada dasarnya Allah memberikan kepercayaan kepada orang itu berbentuk harta benda. Tetapi harus diingat, harta benda yang banyak ini bukan hanya untuk dirinya, tetapi ada hak-hak Allah di situ, dan ada hak-hak hamba-hamba Allah yang lain. Makanya disyariatkan dia harus mengeluarkan zakat, infak, sedekah, membantu fakir miskin, membantu orang-orang yang jihad fisabilillah. Itu adalah kewajiban. Apabila ini tidak ditunaikan, maka di akhirat nanti akan dituntut oleh Allah tentang rezeki yang dititipkan tadi. Tentang rezeki yang dititipkan tadi. Nah, ini juga perlu kita pahami. Jangan sampai kemudian ada keluhan di dalam diri kita tadi. Padahal mungkin yang diberi milik oleh Allah itu orangnya bukan orang yang bertakwa, bukan orang yang beriman. Kata orang di sini sih nasibnya lagi bagus gitu kan. Seperti gitu. Nah, di sinilah ujian bagi orang-orang yang beriman untuk tidak melihat itu. Dengan paham bahwa ini adalah rezeki makhluk dari Allah,
Dan ada kewajiban harus menginfakkan hartanya di jalan Allah di situ fisabilillah. Maka kita akan mengerti bahwa semua itu adalah sebuah qudrat dan iradah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak mengganggu jalan kita menuju kepada Allah. Tidak mengganggu niat kita untuk ibadah. Jangan sampai kita iri, dengki, apalagi kecewa dengan kehidupan kita. Dan sekali lagi, ibadah kita bukan berdasarkan ketentuan rezeki yang kita terima. Ibadah kita sebagai hamba kepada Allah itu saja. Mengenai rezeki, itu hak Allah untuk memberikan kepada kita apapun bentuknya. Apapun bentuknya. Apakah rezeki yang berbentuk kenikmatan, kebahagiaan, ketentraman, termasuk rezeki yang berbentuk mamluk, harta benda, itu semua ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rezeki mamluk ini tidak harus berdasarkan kasar. Ada yang berdasarkan kasar, dia seorang pengusaha, berusaha sehingga dia kaya raya. Tetapi ada orang yang seperti tadi kasusnya. Dia tadinya miskin tapi tiba-tiba dia tanahnya terjual dengan harga tinggi. Jadi kaya mendadak. Banyak yang begitu. Jadi jangan heran mengenai hal-hal seperti itu merupakan sebuah qudrat Allah. Sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, berarti orang itu diberikan rezeki mamluk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian yang keempat, rezeki mau'ud. Rezeki mau'ud. Fa huwa ma wa'adahu Allah bi 'ibadihi al-muttaqin bi syartit taqwa halalan min ghairi qadrin. Nah, yang keempat ini rezeki yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang muttaqin. Ada untuk orang muttaqin juga, jangan khawatir ya. Untuk orang-orang yang bertakwa, beriman kepada Allah dengan sepenuh-penuhnya, mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya, Allah janjikan. Di sini dikatakan wa'ada Allah, yang dijanjikan oleh Allah, ya. Yang khusus diperuntukkan bagi orang-orang muttaqin. Kalau tadi umum tuh, ya. Yang tadi umum, ya. Yang rezeki yang pertama itu umum semua, seperti rezeki madmun, rezeki maksum, rezeki mamluk. Yang tiga tadi itu bersifat umum semua. Tetapi yang keempat ini, rezeki mamluk ini khusus dengan syarat takwa kepada Allah. Syaratnya takwa. Bukan ikhtiar, bukan kasab. Syaratnya takwa. Kalau kasab saja, tapi kasab itu, ikhtiar itu tidak mempengaruhi jumlah rezeki yang kita dapatkan. Yang mau ini syaratnya satu, yaitu takwa. Halalan min ghairi qadrin, dan rezeki yang diperolehnya itu rezeki yang halal dan tidak capek, tidak lelah, tidak letih memperoleh rezekinya. Rezekinya jelas halal. Yang kedua, tidak capek memperoleh rezekinya. Syaratnya apa? Takwa. Ada untuk orang takwa, makanya jangan putus asa, jangan bersedih hati. Allah akan cukupkan itu semua. Hanya halal tentunya, bukan rezeki yang haram. Kalau orang yang bertakwa, aplikasi rezeki oleh Allah itu dengan jalan yang halal dan tidak capek. Besar kecilnya kembali lagi terserah Allah. Besar kecil. Ada yang diberi oleh Allah rezeki yang banyak, kaya raya juga ada. Tapi halal caranya, dan juga tidak capek orang itu mendapatkan. Ada juga yang sederhana, ada yang biasa-biasa saja. Tapi karena rezekinya halal dan tidak capek, maka dia akan tentram ibadahnya, tentram hidupnya, tenang hidupnya, tidak pusing.
tidak menanggung beban yang banyak dalam kehidupannya. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan menjadikan kepada orang itu jalan keluar dari setiap persoalan kehidupan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan rizki dari arah yang tidak diduga-duga dan tanpa perhitungan. Rizki yang tidak terduga-duga. Ini subhanallah luar biasa. Artinya Allah akan tolong kepada orang yang bertakwa itu, diberikan jalan keluar. Setiap kesulitannya ada saja jalan keluarnya. Kadang-kadang di luar pikiran dia, di luar perhitungan dia, ada saja jalan keluar. Ketika ada kesulitan, ada jalan keluarnya. Kemudian dikasih oleh Allah rezeki yang tidak diduga-duga, timbulnya dari mana, datangnya dari mana, ada saja itu rezeki. Maknanya di sini Allah mencukupkan kebutuhan orang tersebut. Mencukupkan, ya? Bukan berlebihan, tidak. Artinya Allah memberikan rezeki kepada orang yang takwa ini sesuai dengan kebutuhannya, bukan sesuai dengan keinginan. Karena untuk menjaga agar si hamba ini tetap istiqamah di dalam ketakwaan, berarti Allah sudah sayang kepada orang itu, agar dia tetap dekat dengan Allah, agar dia tetap istiqamah di dalam ibadah, maka Allah cukupkan kebutuhan sehari-harinya, kebutuhan hidupnya, kebutuhan anak istrinya, dan lain-lain sebagainya. Termasuk untuk kebutuhan dakwahnya. Kalau dia seorang pendakwah, Allah beri jalan keluar, Allah beri cara sehingga dakwahnya jalan, tidak terhalang dakwahnya. Walaupun dia tidak memiliki uang. Katakanlah seorang dai ini tidak punya mobil, tapi ketika dia mau dakwah ke suatu tempat yang jauh, mobil itu ada. Entah bagaimana caranya. Apakah orang lain meminjemin, atau yang dengan rela misalkan mempersilahkan dipakai mobilnya, itu contoh. Artinya keperluan dakwahnya pada saat itu Allah berikan, cukupkan. Begitu juga yang lain, begitu juga kebutuhan-kebutuhan lain akan diberikan jalan keluar oleh Allah untuk tetap orang itu berada di dalam istiqamah, menjaga istiqamah. Itu jaminan dari Allah, itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah saudara-saudara sekalian, berkaitan dengan macam-macam rezeki, ada 4 rezeki. Mudah-mudahan ini menjadi pemahaman bagi kita untuk mengenal bahwa Allah memberikan rezeki itu sedemikian rupa dengan 4 macam tadi. Kalau sudah memahami demikian, maka tidak akan mudah terkecoh. Kita tidak akan mudah tertipu dengan segala macam urusan dunia. Dan kita tetap bertawakal kepada Allah dan yakin kepada Allah tentang rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan perlu kita ketahui bahwa rezeki itu bukan hanya berbentuk harta benda. Termasuk rezeki adalah ilmu. Allah berikan ilmu kepada kita, itu adalah rezeki. Itu adalah rezeki. Sama ilmu juga. Ada yang diperoleh dengan cara dituntut untuk belajar, tetapi ada yang Allah berikan langsung kepada orang tersebut dengan sedikit belajar. Jadi ilmu juga merupakan rezeki. Kita bisa hadir di tempat ini untuk mengaji, ini merupakan rezeki dari Allah. Berikan rezeki dari Allah, bahkan rezeki yang sangat besar dibandingkan rezeki harta benda. Karena dengan ilmu akan menuntun dalam kehidupan kita, menuntun ibadah kita, menuntun kita kepada jalan Allah. Akhirnya kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Sedangkan rezeki harta, ujiannya cukup banyak. Kalau tidak salah-salah kita menggunakannya, maka kita akan
terjebak dalam tipu daya dan fitnah harta itu sendiri. Termasuk jabatan, pangkat dan sebagainya, merupakan rezeki dari Allah. Itu namanya termasuk rezeki makhluk. Allah milikkan kepada orang itu sebagai jabatan. Jabatan anggota dewan, jabatan menteri, jabatan bupati, wali kota, presiden, itu adalah rezeki makhluk dari Allah. Oleh karena itu, dia punya pertanggungjawaban untuk mentasarufkan rezeki tadi, jabatan tadi, kekuasaan tadi, untuk mematuhi perintah-perintah Allah. Jangan disalahgunakan, karena itu juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat nanti. Akan dihisab semuanya. Berat pertanggungjawabannya. Rezeki makhluk ini jauh lebih berat pertanggungjawabannya. Tapi kalau rezeki maupun itu rezeki yang diridhoi oleh Allah, rezeki yang menyelamatkan kita, karena Allah langsung yang memberi, mengatur, memelihara dan mencukupkannya. Mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki yang halal, thayyibah dan barakah untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat. Itu saja. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Wal-'afwu minkum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.